ngadepin tentang Gunung Semeru ini, menurut Mas Arya atau Mas Romi ini itu dahsyat apa enggak sih? Penyerangan Gunung Semeru itu kan diambil dari kisah India. Antusias pendaki itu memang jadi prioritas itu Bang Arya ya. Dan kebetulan juga pada saat yang kita lakukan pendakian saat itu tuh di saat kita lagi ketemu Ranu Kumbolo, ketemu Oro-Oro Ombo, ketemu Cemoro Kandang, ketemu Jambangan, ketemu Kalimati, ketemu Arco Podo. Salah satu pohon yang sangat fenomenal sekarang udah nggak ada, namanya Cemoro Tunggal, sekarang udah nggak ada. Turun lagi, masih buka yang kayak nggak jelas gitu, aneh, kayak kosong, kayak apa gitu. Tapi kita merhatiin masih dia gitu. Kita saya mikir dia tidur, si Ajib tidur, nggak ada dialog, udah diem. Kedengeran bunyi apa sih, degung atau gong ya. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Feni Ramasutedi, apa kabar semua? Yes, malam ini kita dalam segmen Kiamat Kisah Malam Jumat. Beberapa hari ini kita sudah mendengar kabar tentang kejadian Gunung Semeru, yang dimana itu banyak sekali korban dan tentunya kita semua sebagai warga negara Indonesia sangat prihatin atas bencana. Tentunya kalau kita dengar kata Gunung Semeru, kita pun juga harus mencari info atau mencari sebuah cerita tentang bagaimana pengalaman dari pendaki gunung kita yang satu ini. Pasti sahabat sudah tahu semua tentang kejadian di Gunung Semeru. Oke? Kita pakai langsung dengan Mas Arya Sena, dan malam ini Mas Arya membawa sahabatnya, soulmate-nya, BFF-nya, yang selalu nemenin Mas Arya kemana-mana. Dan kebetulan Mas Romi ini juga saat itu ikut naik ke Gunung Semeru. Kita dengar ceritanya ya, bagaimana kisah tentang sahabat-sahabat saya ini selama di Gunung Semeru. Assalamualaikum Mas-mas semuanya. Waalaikumsalam Teteh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Kita ngobrol santai aja ya, apa sambil angkat kaki juga nggak apa-apa. Siap Teh. Nah sekarang gimana nih Mas hadapin tentang Gunung Semeru ini? Menurut Mas Arya atau Mas Romi ini itu dahsyat apa enggak sih? Ya menurut saya dahsyat ya, karena memang ledakannya bisa dikatakan tiba-tiba ya. Walaupun peringatan itu sudah diberikan, tapi ternyata letusannya kan nggak bisa diprediksi. Oh udah ada peringatan? Udah, sudah ada peringatan sebelumnya dari BMKG. Tetapi letusannya tidak bisa diprediksi gitu. Oh, nah biasanya kalau letusan itu bisa diprediksi nggak? Kalau pengalaman dari gunung-gunung itu bisa diprediksi nggak? Ada yang bisa, kadang juga enggak Teh. Kalau menurut sejarah sih banyak yang bisa diprediksi juga gitu. Karena dari status itu kan terlihat ada awas, ada siaga, ada awas, ada siaga, ada waspada sama awas kan. Nah itu dari situlah kita bisa tahu prediksinya. Mungkin dari gempa dari gempa tektonik yang dihasilkan atau macam-macam lah kecanggihan teknologi zaman sekarang. Oke. Nah kalau kita lihat dari sejarah kan sudah banyak kisah yang masih
tentang sejarah dari Gunung Semeru tersendiri itu kan diambil dari kisah India, para dewa. Yep. Seperti itu katanya dulunya itu Gunung Semeru itu tertempatnya di India. Akhirnya dipindahkan oleh para dewa karena di sana itu konon katanya tempatnya bersinggahnya dewa Siwa. Nah, ketika itu akhirnya dipindahkanlah Gunung Semeru itu menuju ke Indonesia. Jadi para dewa itu yang membawa. Nah, kebetulan yang menggotong gunung, kan ini gunung Semeru ya. Jadi sanggahnya itu oleh kayak penyu raksasa atau kura, dan ini katanya Dewa Wisnu. Konon katanya dari sejarah Gunung Semeru itu seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya dengan Mas Arya, Mas Romi, kan udah pernah naik nih ke Gunung Semeru? Iya, alhamdulillah udah. Udah pernah. Itu tahun berapa tuh, Mas? Loh, lampau banget itu Lampau, mana ya? Kalau nggak salah 1998, 98, betul ya. 98. Lagi kita masih Kuliah. masih kuliah saat Tapi itu. nggak lama ada kejadian yang demo-demo itu ya? Ih, bertepatan dengan itu. Bertepatan itu ya. Betul. Nah, oke. Jadi kita sambung dengan kisah dari sejarah Gunung Semeru sendiri. Mm-mm. Itu adalah terkenal Gunung Para Dewa. Nah, kalau pengalaman dari Mas Arya sama Mas Romi itu gimana? Ditemukan apa selama di Gunung Semeru? Ini siapa dulu nih? Iya, kalau tadi Bunda atau Teteh nih? Teteh. Teteh cerita tadi apa ya? Konon katanya yang berhubungan dengan dewa dan India itu, saya pernah terus sekelumit memang seperti itu, tapi detailnya saya nggak tahu gitu. Nah, kalau kita sih, saya pribadi ya, kan memang kayak penikmat alam gitu. Jadi untuk sejarah seperti apa memang nggak begitu konsen atau fokus. Tapi untuk Semeru itu secara apa ya? Secara minat ataupun antusias pendaki itu memang jadi prioritas itu Bang Arya ya. Dan kebetulan juga pada saat yang kita lakukan pendakian saat itu tuh, di saat kita lagi mungkin lelah atau apa ya dengan bicara politik di kampus ya, di internal kampus tuh bicara politik ini demo itu apalah itu kita capek, jenuh yuk ngapain nih gitu. Akhirnya tercetus lah ide-ide kita. Kamu tuh mana kayak gitu kan? Kemudian juga kita selain berdua ini ada teman namanya Riaji, satu kampus juga sama dia. Jadi berapa orang? Bertiga deh. Kita dari kampus bertiga. Naik dari mana? Utara, timur, selatan? Dari Lumajang kita. Bukan Lumajang, naik dari Malang ya, dari Batu. Ranupani. Dari Batu. Karena dengar-dengar katanya nggak boleh ya kalau naik dari selatan ya. Seperti itu. Iya, jalurnya memang berbahaya deh. Ya, jadi yang direkomendasikan saat itu ya itu aja ya. Hanya jalur itu aja dari Ranupani lah. Ranupani. Itu berangkat sampai di lokasi jam berapa? Kita tuh di zaman saat itu kan kita pakai ini ya, pakai kereta, pakai bus, pakai apa gitu, nyambung-nyambung. Tapi sampai sana itu malam kita sampai Batu atau lokasi Tumpang. Tumpang. Iya, Tumpang. Nama daerah kan ya. Iya, daerah Tumpang. Kita sampai di sana tuh malam ya. Akhirnya nginep di salah satu Losmen ya. Salah satu rumah penduduk. Kebetulan juga yang bagian koordinasi jeep pengantar pendakian menuju Ranupani itu dia koordinasinya. Oh gitu. Kalau nggak salah almarhum Pak Yon. Kok Losmen sih rumahnya Pak Yon. Rumah Pak Yon. Kita ngebase di sana. Jadi pendaki banyak yang nginep di sana. Kita nginep di sana bertiga, tapi nggak lama datang pendaki dari Surabaya ya. Surabaya sama Tasik atau Ciamis? Surabaya atau Ciamis. Jadi akhirnya kita ngumpul di base camp itu, persiapan buat subuh berangkat naik jeep itu. Gitu. Oh, berarti memang di atas juga niatnya nginep berarti? Kalau naik Gunung Semeru pasti nginep deh. Oh gitu? Iya, nggak mungkin ya? Nggak mungkin nginep, terlalu jauh, 17 kilo soalnya. Itu sampai puncak 17 kilo? Iya, mulai dari kita jalan kaki di Ranupani sampai ke puncak Mahameru, itu perkiraan jarak 17 kilo. Estimasi waktunya 3 hari 2 malam. Ya Tuhan, dia tinggi, dia memang bukan lebar ya, jadi dia tertinggi di Jawa. Iya, tapi saya nggak nyangka sepanjang dan sejauh itu. Iya. Berarti naik subuh ya Mas ya? Naik subuh kita jeepnya. Jeepnya dari Tumpang sampai ke titik awal pendakian itu estimasi waktu kan 3-4 jam deh. Jadi dari Tumpang itu masih di bawah, jauh. Jauh. Kita nanti
harus naik ke atas itu menggunakan jeep sekitar 3 atau 4 jam sampai di lokasi awal atau start awal pendakian yaitu Ranupani. Nanti baru kita jalan kaki dari Ranupani, terus ketemu pos 1, terus ketemu pos 2, terus ketemu pos 3. Lupa nama-namanya lah, biasanya inget gitu kan. Terus ketemu Ranukumbolo, ketemu Oro-Oro Ombo, ketemu Cemoro Kandang, ketemu Jambangan, ketemu Kalimati, ketemu Arcopodo, ketemu Keli, ketemu Cemoro Tunggal, baru Puncak. Itu 17 kilo teh. Estimasi normal 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau kita dengar nama-namanya itu nama-nama unik-unik ya tempatnya. Iya. Nama-nama Sangskerta semua. Nah, kalau di antara tempat-tempat itu yang menurut Mas Arya atau Mas Romi yang paling berkesan tuh yang di mana? Apa memang dari awal sudah ada kesan? Kalau yang berkesan sih pasti rata-rata pendaki itu Ranukumbolo itu. Pasti dari memang view, dari view, dari kemegahan dan dari danau itu sendiri yang ada di tengah-tengah gunung itu. Alami berarti. Alami. Ada kisahnya nggak sih? Ada mungkin juga. Ada ceritanya, ada kisah dari segi mistik ada, dari segi sejarah ada karena ada sejarah prasasti. ada, terus juga Prasasti. ada. Terus juga kan dulu sering pernah dengar juga kata pendaki senior itu siapa artis yang nyebar ikan di sana gitu ya. Uli Arta. Uli Arta nyebar ikan jadi di danau. Uli Sigar kok. Uli Sigar. Uli Itu Sigar. beda loh, beli. Iya, ngikut jadi ini tadi ke bawah deh. Ya kan masih sinetron gitu. Sebar ikan di danau itu teh. Oh, Jadi ya? Uli Sigar. apa? Kakaknya Paramita ya. Jadi di danau itu, wah deh kalau kita Indah. ditanyakan ada kesannya itu dia. Terus semakin ke atas semakin banyak unsur-unsur cerita lain lagi. Kayak di sana juga ada namanya Arcopodo kan. Iya Arcopodo ya, yang tempat prasasti atau Arca Kembar. Itu dia berarti kan nggak jauh dari bener ya kisah sejarah berhubungan dengan itu ya. peradaban pada zaman dulu ya itu ya. Ya mungkin teh. Ceritanya kononnya seperti itu gitu. Nah, memang kalau Mas Arya, Mas Romi sendiri, emang di sana tuh merasakan juga gitu? Kalau saya mungkin misterinya atau sejarah dari itunya ada nggak sih kesan-kesan merasakan itu? kalau saya mulai dari Waturejeng pos 3 itu udah mulai teh. Di Waturejeng itu udah mulai terasa, bahkan sampai detik ini setiap saya naik Semeru, daerah yang paling menakutkan justru buat saya itu Waturejeng sama di Cemoro Kandang. Lepas dari Cemoro Kandang mau ke arah Jambangan, itu 2 titik yang paling serem menurut saya. Terus yang berkesan malah Keli ya. Keli selain secara mistis ya, secara mistis itu jadi Waturejeng, terus lepas dari Cemoro Kandang mau ke arah Jambangan sama di Keli, itu secara mistis. Tapi kalau pemandangan ya sama mungkin sama Romi ya. Itu Ranukumbolo, wow. Saat itu masih ada belibisnya. Iya, terus saat itu masih ada belibis. Oro-oro Ombonya juga masih belum ada velbenanya, alias masih rumput-rumput aja. Kalau sekarang kan ada velbenanya. Terus bisa dikatakan masih ada salah satu pohon yang sangat fenomenal. Sekarang udah nggak ada. Pohon apa tuh Mas? Namanya Cemoro Tunggal. Sekarang udah nggak ada. Cemoro Tunggal tuh cemara. Pohon cemara satu-satunya di atas. Nah, itu tanda supaya pendaki nggak tersesat. Patokan bagi Patokan. pendaki. Ada. Sekarang udah nggak ada. Udah hilang. Tapi dari Semeru sendiri nih, saya mau tanya nih, ada sedikit, Semeru itu memang masih aktif ya? Aktif. Soalnya setiap kita naik tuh bisa dibilang dulu malah 10 menit sekali ya. Jadi pas di puncak itu tiap 10 menit itu keluar meletus letupan dus. Ada kita foto. Ada foto kita belakangnya Keren gitu. dong tuh. Tiap 10 menit ya dus gitu. Nggak takut? Ya enggak, malah kita samperin tiga-tiga ke arah gandeng Salokannya. Iya, itu dia. Oh, nyamperin yang kayak gitu sih. Dulu kan otak masih didengkul ya. Sekarang lumayan ya, udah naikkan dikit ya. Udah. Udah di paha dikit. Kalau kemarin masih di atas dengkul, sama di bawah dengkul. Iya, Iya. lumayan, alhamdulillah. Setiap tahun, setiap umur naik, mantap. Geser dikit. Nah, oke. Ceritain dong Mas, gimana Mas yang misterinya nih Mas? Terserah Mas Romi dulu atau Mas Arya dulu? Kalau dia mungkin sama, coba silakan. Ini barengan kan naiknya Naiknya kan? bareng. Tapi kan misterinya beda-beda. Nah, makanya Romi. Gimana? Mau Mas Arya itu Mas Romi terserah deh. Mungkin awalan ya saya tuh nggak terlalu kebuka ya mata buat melihat langsung gitu.
Tapi buat merasakan mungkin bisa seperti itu ya. Makanya kalau buat ini saya bisa menceritakan mungkin bagian-bagian yang ini aja, yang lihat dia gitu. Justru dia yang agak kayak lihat aneh nih gitu. Tapi dia nggak cerita kenapanya gitu. Gimana? Saya cerita apa dia nih? Bebas. Ya pokoknya saya perhatiin dia tuh. Ya, jadi pada saat kita ngebase buka tenda ya, sebelum puncak kita buka tenda di Klik waktu itu. Kita buka 2 tenda dengan anak Ciamis, tapi berlokasi yang berjauhan. Itu kalau nggak salah menuju sana itu pas maghrib karena gelap, kita buka tenda. Jauhan, anak Ciamis buka sendiri, kita buka sendiri. Udah selesai gelap, kita persiapan masak. Dia jalan nih ke atas, tahu ngapain gitu. Naik ke atas, balik lagi. Sendirian. Ya kita saya merianji gitu di itu. Ngapain lo? Enggak, kata dia. Nyari kayu, kata dia kan. Nggak lama dia datang, kayak orang bingung. Saya lihat kenapa nih? Yaudah dia nggak lama dia naik lagi. Selang 3 atau 5 menit. Naik lagi, dikucuk ke atas. 10 menit, sekian menit, 15. Turun lagi. Masih buka yang kayak nggak jelas gitu. Aneh, kayak kosong, kayak apa gitu. Tapi kita merhatiin masih dia gitu loh. Masih belum berpikir macam-macam. Terus yang ketiga dia masih di tempat yang dekat tenda kita masih nggak cerita ada apa, tapi kayak orang linglung. Nggak lama, kayak mikir apa gitu dia akhirnya ngambil rokok ya, ngambil rokok, coba lagi ya teh. Dia naik lagi. Sekian lama ya kita 15 menit dia baru turun dengan wajah yang berbeda udah bisa siul-siul, udah bisa seneng. Kemudian sih, kenapa lo? Nggak, udah enak kata dia. Udah akhirnya dia baru ngebawa rumah kita. Tapi nggak cerita kenapa-napa gitu loh. Udah silent. Habis kita makan, udah selesai ngapain, mungkin mau istirahat lah di tenda. Tidur lah kita kira-kira jam 8 apa jam 9 ya, gitu. Setelah itu tidur istirahat buat summit besoknya pagi gitu. Jam 3 ya rencana summit. Jadi kita istirahat jam 8, jam 9 di tenda masing-masing udah. Ciamis, kita di tenda bertiga sama Rianji. Nah malam itu tuh di tempat kita ngebakar api unggun ada mungkin bara yang mungkin kita pikir udah mati nggak ada apinya. Jadi bara dari kayu aja. Udah tenda pikir nggak akan nyala, nggak akan jadi bencana sesuatu lah. Kita tidur masing-masing. Nggak lama udah nggak ada suara, saya mikir dia tidur, si Aji tidur, nggak ada dialog, udah diem. Kedengeran bunyi apa sih, degung atau gong ya. Gamelan. Dung gitu. Tapi masih berpikir, oh mungkin di bawah sana lagi ada acara rakyat atau apa gitu. Iya. Jadi masih fine gitu. Pikiran masih begitu lah ya. Pikiran masih waras lah. Masih waras. Nah, dan nggak mau di singgung-singgungin dengan sesuatu apa, kita mau menikmati aja rencana gitu. Udah akhirnya mau nanya sama sebelah, denger nggak? Tapi tidur ya. Tidur. Udah kan nggak. Emang bener tidur apa? Kagak. Udah nggak dialog. Udah biarin aja deh. Jadi terus nggak tahu jam berapa, sama-sama nggak merhatiin jam. Jadi sama-sama berpikir masing-masing tidur. Terus Migo. apa namanya? Mungkin ya kalau dikira-kira waktu udah jam 11 atau jam 11 malam ya. Dia nih tiba-tiba nih. Mas Arya Ngigo kayak ngerendeng ngomong, terus akhirnya di tengah ngomong kayak terus capean kali Ngigo gitu kan. Ternyata nggak lama di tengah-tengah Ngigo dia nendang tuh ke arah dia, kemudian tidur di tengah. Karena kan posisi tenda tuh pintunya lah. Kita masih ada resleting dia di tengah, saya, dia Riani. Lama dia nendang. Terus kayak kagak mau, gua kagak mau ikut, kata dia. Apa nih? Woi bangun. Gak lama dia baru bangun gitu. Bangun. Orang bingung. Kemudian juga sebenarnya sebelum dia Ngigo itu bara kayu yang kita bakar tadi udah jadi api. Iya, ternyata anginnya kenceng, jadi api. Kita takut nyamber ke tenda dong gitu kan. Tapi karena takut untuk bangun dan mau bangunin di sebelah apa kan, siapa-siapa diem deh. Nah kebenaran ada kejadian dia Ngigo dibangun, baru kita pada beraniin diri keluar. Matiin api. Pada ketakutan semua, tapi nggak ada yang bercerita takut gitu. Kira nutupin. Berbarengan dengan Ngigo kita bangun semua jadi kompak, matiin api. Terus sekarang rasa pasti. Udah matiin. Nah dia tuh keanehan dia Ngigo atau apa, kita belum cerita, belum apa-apa gitu.
Tapi dari awalin jalan acak-acak sendirian. Nah, akhirnya cerita dia. Ternyata pada saat mungkin Bang Arya bisa cerita kali langsung tuh kenapa pertama, kedua, ketiga tuh. Mas Arya, apa kok yang dirasain kok Migo itu terus yang jalan balik itu apa yang dirasain? Jadi pertama kali sampai di lokasi itu ngerasa saya takut ya. Tumben? Enggak, mungkin namanya rasa takut kan fitrah ya. Iya, Jadi saya ngerasa takut karena saya merasa ada sesuatu ya, yang mengintimidasi saya. Nah, dan kita kan di gunung itu punya prinsip, rasa takut itu harus dikuasai, bukan kita yang dikuasai oleh rasa takut. Jadi kita harus balik posisinya, kalau kita yang dikendalikan rasa takut, maka kita sulit sekali untuk bisa berpikir jernih. Tapi kalau kita yang bisa mengendalikan rasa takut, kita menjadi panglima dari rasa takut, maka kitalah yang akan menjadi diri kita. Nah, jadi ketika saya merasa takut karena ada sesuatu yang mengintimidasi, akhirnya saya naik ke atas sendiri. Untuk membuktikan ada apa, kenapa gue terintimidasi oleh perasaan takut. Itu saya naik sekitar 15 menitan, saya diem di satu titik di antara gelapnya rimba karena saya nggak bawa senter kan. Sengaja itu agak jauh, itu cukup agak jauh naik sekitar 30 meter dari tenda ke arah Cemoro Tunggal. Saya sendirian diem, saya nggak ngerokok waktu itu, saya diem. Saya perhatiin, merinding nih. Saya takut. Wah ngeri, turun saya gitu. Terus dia nanya, kenapa lo? Agak, muka saya agak bingung kok. Aduh, kok takut nggak enak banget ya. Ini perasaan takut harus bisa dikuasai nih. Terus saya bernimbang-nimbang lagi, gue nggak mau kayak gini. Gue nggak mau dikendalikan rasa takut. Balik lagi ke atas. Balik lagi saya ke atas. Saya coba itu hampir 20 menit saya diem. Anak-anak percaya teh. Karena kita sudah tahu lah kemampuan masing-masing gitu kan, dalam artian kita sudah sama-sama matang lah dalam dunia pendakian saat itu. Jadi Romi ngerti lah kemampuan saya paham kemampuan Romi. Kita paham kemampuan Rianji, itu dalam artian kita semua saling memahami lah dalam bekerja sama secara tim itu kita udah saling memahami. Jadi mereka nggak terlalu khawatir saya ada 20 menit di atas. Itu saya bisa bertahan dari sebelumnya kan sekitar 10-15 menit. Nah kalau sekarang saya bertahan sampai 20 menit. Tapi di menit ke-20 itu lagi-lagi saya nggak bisa mengendalikan diri saya. Karena ada sesuatu yang saya waktu itu cuma bisa merasakan tapi belum kelihatan ya teh. Apa nih? Akhirnya saya nggak tahan, saya turun lagi ke bawah. Turun, nanya lagi nih, pada sibuk masak nasi lah, terus apalah agar-agar ya. Iya. Balik, saya nyalain rokok. Terus nggak lama, adalah sekitar 10 menit saya di tenda. Saya naik lagi ke atas, tanya sama dia emang, mau kemana lu Cuk? Naik saya ke atas. Itu saya sampai setengah jam deh. Lama ya lebih lama. Setengah jam saya sendirian, saya kendalikan rasa takut. Tiba-tiba di sini saya enak nih, ngeplong, tekanan rasa takut tuh nggak ada. Begitu saya nengok, ada 6 orang deh. Ada 6 orang wujud, 6 apa 7 ya. Jadi laki-laki kecil, 1 dia seperti Chinese, 3 itu seperti anak SMA, 2 itu seperti anak kuliahan. Nah, jadi 1 tapi yang paling saya ingat yang kecil, yang kayak Chinese. Ya nggak dibilang kayak Chinese juga enggak sih, orang agak-agak hitam gitu kan. Ketika saya melihat mereka, saya ketawa kan gitu, karena saya udah nggak takut gitu kan. Saya salamin, saya turun ke bawah, baru saya ketawa-tawa, siul-siul itu pun sepanjang perjalanan. Kan nggak boleh siul-siul dari gunung ya, bodoh saya siul-siul turun. Mau kenapa lo? Udah tenang, sip selalu gitu. Nah maghribnya itu ya sebelum saya begitu, sebenarnya ada trigger juga teh, ini Romi sama Rianji nggak tahu. Saya kencing deh di satu titik. Begitu saya kan nggak bawa senter. Begitu selesai saya kencing, ya balik. Terus saya kan ngajak dia nongkrong nih buat ngopi. Terus sebelah situ enak tuh kayaknya rata. Si Rianji ini nggak ngasih tahu kalau tempat itu ternyata tempat prasasti. Nah saya kencing di situ kan, di tempat para korban Semeru meninggal, karena memang nggak tahu. Begitu bawa senter lihat dia protes, lu ngapain lu? Memorial semua, gue kencing di situ tadi, gitu kan. Nah saya kencingin salah satu prasasti tanpa sengaja. Itu prasasti maksudnya korban Semeru? Ya korban yang meninggal di Semeru. Ada dulu, sekarang udah nggak ada teh. Oh dulu mah ada. Nah, dulu ada, di puncaknya juga ada loh. Puncaknya di puncak itu Sogi punya. Tunggu mas, tadi mas bilang Cina. Itu usia berapa? Ya sekitar 24-25 kali ya. Kalau kita tarik sejarah, ya maaf nih ya kalau saya salah nih. Pendaki nomor 2 di Semeru itu zaman dulu itu orang Cina loh. Sogi. Ya kan? Yang meninggal di sana. Ya kan yang meninggal di sana kan ada kan? Ya. Justru kan yang pertama kali naik, kalau maaf ya kalau saya salah. Kalau pertama kali yang naik Semeru itu kan orang asing semua. Betul. Ya, salah satunya ada orang itu. Apa mungkin dia? Kalau dia tuh Sokji yang saya baca ya, dia tokoh demonstran kita kan. Tokoh demonstran di Mapala UI. Mapala UI juga. Dia akhirnya tapi meninggal. Dia orang
Iya betul. Chinese. Sok Chinese. Mahasiswa sini, mahasiswa Indonesia. Nah, waktu Mas Arya ngeliat tuh yang nemu, berarti posisi masih di atas. Iya, masih di atas. Itu cuma natap gitu doang. Iya, natap, mereka natap. Natap marah teh. Karena kan sebelumnya saya pipis. Pipis di memorial mereka. Cuma saya cuek teh. Karena waktu itu saya belum tahu kalau yang saya kencingin itu prasasti. Saya nggak paham Karena itu. gelap ya. Karena gelap dan memang saya tuh kalau di gunung dulu menggunakan lagi melatih ini kan dulu mata hati ya. Okay. Lagi melatih mata hati untuk bisa melihat dalam terang. Jadi tidak menggunakan mata kasar, tapi bagaimana bisa ngelihat jalan pakai mata ini. Iya. Nah, pakai mata Susah hati. tuh. Nah, itu saya waktu itu lagi belajar itu Lagi kayak. ngelatih. Nah, lagi ngelatih. Nah, ketika saya ngeliat kok pada marah-marah, cuma saya cuek aja, saya siul-siul aja gitu. Siul-siul turun ke bawah. Terus sekitar jam 8, jam 9 betul kita tidur, tapi nggak tidur ya, karena angin itu gue inget, angin gede banget ya. Emang gede. Angin gede, perasaan tuh api udah kita kubur. Tapi dengar suara gong, denger gak? Dengar, bukan gue doang, cuk, nung. Nah, Tapi tapi- lama cuk. Tapi nggak ngodein gitu. Enggak, karena gue juga capek kan cuk, kan kita sepanjang jalan berantem mulu sama dia. Iya, kita banyak selisih. Iya, dia selisih daya kecil, saya kan keras kepala. Nggak ada berapa selisih, istilahnya dari ngelihat penampilan bawa tenda, bawa keril, sampai cara jalan tuh kayak bikin nggak seneng di hati. Kan kebetulan saya di belakang dia. Oh, Mau tenda masuk ke dalam. saya tuh paling repot namanya kalau jalan, ngelihat orang yang repot, yang misalnya panci di luar, terus gantungan apa depan keril itu kayak apaan? Kayak rempong gitu ya? Iya kayak saya bilang masukin itu biar gue nggak lihat itu nggak Berantakan repot. batang enak ya? Ya biarin aku yang bawa. gitu. Tenda gue yang bawa ini. Jadi berdebat mulu misalnya. Sepanjang jalan debat terus. Panjang jalan udah Iya, saya bawa briket kan dulu. Kan dulu saya briket tuh, bawa briket dari batu bara. Dia ngomel-ngomel, berat udah tinggal aja, bodoh gue yang bawa. Saya tuh sama dia selisih terus sepanjang perjalanan. Iya. Tapi Akrab ya. bukan berantem dogonok enggak, dalam arti memang lucu gitu ya. Ngeselin. Tapi ya memang harus keluar gitu. Jadi saya sama Romi walaupun kayak gitu ya tetap akur. Iya. Nah, sepanjang perjalanan tuh kayak gitu. Nah, ketika ada kejadian gong tadi, memang saya dengar, kita semua dengar. Oh, jadi semua dengar Semua dengar, cuman kita diem-dieman, Nggak Teh. saling cerita. Enggak, saya kita mikir gitu. sebelah tidur udah. Nah, saya berpikir Romi tidur, Janji tidur. Ternyata kita nggak ada yang tidur. Nah, saya ingat saya terlelap itu ya mungkin kalau di jam-jamin betul antara jam setengah Iya, 12 jam lah. 11 jam 12. Malam banget ya harusnya. Belum. Nah, itu saya ngimpi didatengin itu Teh. Pagi pas saya tidur, saya didatengin sekitar 7 orang. Saya ditarik-tarik Teh. Ini dia nih anak Jakarta yang songong tadi nih, gitu. Salah ada yang ngomong kayak gitu, udah tarik aja bawa ikut sama kita gitu. Saya tadinya kan, wah ada apa nih bro gitu. Saya bilang, wah ada apa nih? Dulu bukan bro ya. Saya bilang, wah ada apa nih bang? Lu kan yang tadi kencing? Iya bang, gua kencing. Udah tarik. Udah suruh tinggal di situ saya. Udah Ikut gua lo, ikut gua aja lu tinggal sama gua di sini gitu. Saya bilang, wah enggak, kaki saya ditarik-tarik Teh. Makanya saya nendang-nendang. Kagak, gua nggak mau ikut sama lu, udah pada mati saya bilang kayak gitu kan. Nah, ternyata itu jadi igoan. Bangun, wah ngap-ngapan saya langsung minum air. Gak lama saya keluar sama dia bertiga sama si Rianji juga, ternyata kan gak ada yang tidur tuh, keluar sama-sama matiin api. Terus saya langsung ngajak si Romi sama Rianji ke Prasasti. Saya bilang saya langsung ambil tanahnya di situ, saya tayamum, terus saya kirimin doa. Saya bilang mohon maaf, gua nggak tahu, saya bilang kayak gitu. Gua nggak tahu kalau ternyata di sini tempat bersemayam lah rekan-rekan semua. Saya mohon maaf, saya bilang kayak gitu. Ya udah, saya kirimin doa. Nggak lama si Romi juga udah cek masuk lagi tadi. Ayo udah. Masuk ya. Masak nggak sih kita malam? Udah lelep langsung tidur Kita kita. langsung tidur, bangun-bangun jam Setengah 3. Nah, Terus kita prepare buat summit. langsung summit. Jadi setelah berdoa itu Nggak ada Nggak lagi. si ada. 6 orang itu enggak. Nah, Nah, 7 orang itu. kan datang lewat mimpi berarti ya. Iya. Itu sama nggak yang seperti Mas Arya lihat ketika di Sama, kelas? sama. Jadi pakai baju SMA 2 orang, maksudnya celana SMA. Itu 2 orang, yang lain-lain tuh udah cukup dewasa lah. Yang paling dewasa itu ya itu yang kayak Chinese itu. Iya itu. Ya, Bayang. selebihnya tuh kayak anak SMA gitu kan. Ya udah, singkat kata kita sukses ya Semeru ya. Iya. Terus sebenarnya Semeru ini kalau diceritain seru ya, karena awalnya bukan Semeru Teh, Arjuna. Arjuna mau ke Gunung Arjuna gitu, tapi Deket ya? Hah? Sama Arjuna masuk Meru deket. Deket ya, deket. Satu jalur. Satu jalur ini, apa namanya, transportasinya gitu. Cuman kita kalau mau ke Arjuna tuh
bukan lewat Malang bisa, tapi lebih enak lewat Iya, Pandaan. istilahnya dalam tujuan ke Semeru tuh kita udah ada perdebatan dengan Rianji, jadi udah ngebohongin dia. Jadi ada cerita seru sebelum pendakian. Pas pendakian ada cerita yang barusan, sampai atas pun Ada ya cerita. banyak kenangan gitu. Ya apa ya? Perdebatan. Sebelum naik itu kita semua setuju, ya kita ke Arjuna. Selama dari Jakarta di kereta itu kita mengatakan sama Rianji, ya udah Arjuna, oke Arjuna. Tapi saya masih Simbang udah cubit-cubitan. Semeru, kata dia gitu kan. Pokoknya kalau Rianji ngajakin ke Arjuna, Semeru, jadi gitu. Nah itu baru si Rianji kosong ya minta ampun sama kita begitu sampai Surabaya. Karena apa? Dia kan kalau kita ke Semeru kan kita ke Malang. Kalau kita ke Arjuna berarti kan kita turun Pandaan kan. Nah begitu sampai Pandaan, ayo turun, lo aja turun sendiri. Gue ngomong mau ke Malang. Iya, kata dia sialan lu berdua ya. Tapi dongkolnya itu sampai summit akhirnya. masih terasa. Kita ditinggal. Jalan tinggal emang satu fisiknya lumayan kuat. Kan kedua juga dia nggak Ranjaninya itu kuat fisiknya. Rianji bagus dia fisiknya. Kita ditinggal berdua. Kita sejalan kan lama juga sambil sewot-sewotan. Kedua menikmati alam. Kalau dia kan karena udah pernah ke Semeru makanya ngajak Arjuna. Jadi dia udah biasa deh jalan aja duluan dia nyampe puncak. Sampai atas masih sewot dia sialan kemarin lagi. Baru kemarin. Oh gitu. Iya pokoknya cerita gitu ya seru-serunya. Nah di atas bermalam lagi nggak? Nggak bisa deh. Nggak bisa teh. Cari mati kalau di Semeru bermalam gitu. Nah jadi kita di atas sebentar terus turun packing. Nah nih saya masih ngalamin satu kejadian deh. Jadi di antara apa namanya Cemoro Kandang, Jambangan ya. Jadi pas turun berarti dari Jambangan pas mau ke Cemoro Kandang. Saya sama Romi sama Rianji itu kepisah jauh karena saya paling belakang. Dia nggak mau di belakang saya karena apa? Saya masih gandung-gandul carrier di belakang dia sebelum lu jangan belakangan gua duluan gitu kan. Ya karena kita udah gitu dia udah kesel banget sama saya ditinggal. Cuman karena ini bukan berarti ninggal teman enggak, karena udah sama-sama tahu kemampuan ya. Saya juga bilang udah lu duluan sana saya bilang gitu. Dia sama Rianji duluan nih. Saya belakang. Nah itu menjelang masuk ke Ororombo, menjelang masuk ke Cemoro Kandang. Ya, di depan saya tiba-tiba ada orang mirip dia. Gelap gitu. Saya nengok, orang. Depan orang, depan saya pikir dia kan. Tiba-tiba kok rasa nggak enak banget ya. Saya nengok, masih ada. Jalan, menjelang masuk ke Cemoro Kandang, orang depan saya nggak ada teh. Saya bilang, cepet banget. Dek tuh saya kan, saya nengok. Wah, belakang nggak ada juga. Saya jalan agak cepet. Nggak taunya si Romi sama aja lagi duduk. Saya tanya udah lama di sini. Lu lama banget kan dia gitu kan sama Rianji. Terus jalan lagi. Dalam hati terus yang depan gue siapa tadi gitu kan. Sama di belakang gue. Udah kita. Saya nggak cerita waktu itu. Saya nggak cerita. Nah, itu jalan aja. Terus saya tetap paling belakang karena emang masih 3:30 ya, masih agak siang. Kita sampailah kan dari Ranukumbolo kan kita akan ketemu Tanjakan Cinta, terus Turunan Cinta kan. Tanjakan Cinta. Iya, nggak tahu juga deh. Itu mitos-mitosan mitos-mitosan buat semangat ini aja sih pendakian gitu. Tapi sebenarnya kata curam kan? Curam banget ya. Habis. Emang cinta kan nggak bisa habis. Seperti itu. Jadi Tanjakan Cinta, Turunan Cinta. Nah, kalau dari arah Cemoro Kandang kan berarti kita ketemu Turunan Cinta yang jadi tanjakan. Naik, terus turun Tanjakan Cinta, sampailah kita ke Ranukumbolo. Kebetulan di Ranukumbolo tuh sepi lah, zaman dulu itu. Iya. Pendaki tuh nggak kayak sekarang ya. Mungkin ada 2 atau 3 rombongan. Kebetulan mereka udah di dalam rumah. Iya ada pos. Rumah. Terus anak Ciamis juga kebetulan bareng sama kita turun. Nah, akhirnya kita berdua bikin tenda di depan itu tuh, di depan pondok kayu yang sekarang jadi warung. Jadi warung sekarang teh. Nah, di situ. Terus kita masak-masak, sempat ada kejadian gas meleduk ini. Oh iya, betul. Gas bocor. Bocor. Terus dulu kan masih pakai sistem kabel ya. Kabel, selang, kompor, selang gitu. Nah, itu meledak, itu saya sempat ambil pakai pasir tumpuk udah. Nah, malamnya nih dia sibuk nulis, masih ada tulisannya teh, otentik. Tulisan si Romi. Dia dia hobi nulis dulu. Sekarang jurnal teh, jurnal perjalanan. Waktu itu dia sedang terlibat cinta segitiga. Jadi dia menuliskan antara cinta dan perjalanan. Jadi si Anu dan si ini
juga perjalanan dia berikut. Misalnya dia kesel sama saya, si Atos itu bawa tas gerantulan di mana-mana, itu ada semua otentik saya simpan ya. Ada tulisan dia. Rajin nulis gitu ya. Dulu rajin tuh. Gitu. Nah di sini saya sempat ngalamin sekali lagi waktu malam-malam dia udah pada masuk tenda. Karena kan nih anak dua teman saya Rianji sama si Romi kan pada bawa SB sleeping bag. Kalau saya SB juga tapi sarung bag. Jadi saya selalu ngambil posisi di tengah teh karena apa? Biar anget gitu. Saya selalu bilang enak aja gue di pinggir, gue kan pada bawa SB. Kata dia salah sendiri gak bawa SB. Gue nggak punya. Mahal dulu teh SB kan. Mahal, saya nggak bisa beli gitu. Karena kan dulu masih jarang ya. Wah, langka deh. Beda sama sekarang ya. Nah, jadi malam itu saya karena kedinginan ya saya nyari kayu, bakar-bakaran dia entah tidur entah enggak. Yang jelas kadang-kadang kan kita gitu nggak tegur-teguran kalau udah malam karena berpikir udah tidur. Jadi aja lah ya. Saya keluar sendirian itu inget, saya cari kayu, saya bakar-bakaran. Adalah sekitar 1 jam itu. Saya ingat di sebelah kanan itu kayak ada apa ya, bayangan tinggi besar yang datang dari nyala api. Nah, itu bayangan itu adalah sekitar 15 menit. Cuma saya bilang waktu itu saya belum mengenal selawat yang sekarang ya, dalam artian saya belum paham seperti sekarang lah gitu. Nah, ya masih dalam belajar bagaimana Masih muda ya. mengolah hati gitu. Jadi ketika ngeliat itu ya saya ada takut, cuma saya bilang lagi-lagi rasa takut itu harus dikuasai gitu. Saya kuasai rasa takut saya, bayangan itu nggak ada. Setelah merasa cukup hangat saya masuk ke dalam, terus kita tidur. Sebenarnya kita pengen lama teh di Kumbolo. di Ranukumbolo. Cuman ada satu hal yang membuat kita akhirnya turun pada hari itu. Harus pulang. Harus pulang. Karena ada sesuatu teh. Rokok habis. Itu horor. Lebih horor. Horor banget. Nggak bisa di. Rokok kelar udah langsung Iya. saya sama Romi. Si Rianji masih pengen sebelum lagi. Ayo turun rokok habis asem menurut gua itu. Gunung kan identik anak-anak gunung mau rokok. Iya, Mau betul. ngapain lagi nih, masa mau joget-joget yang ada, ya kan? Dan tuh, saya masih penasaran apa tadi? Api, bayangan. Bayangan itu tinggi besar tapi kelihatan dari api itu. Dari bayangan Ya. kan api itu kan nyala. Kayak apa mas? Nggak tahu, maunya hitam, maunya besar. Cuman nggak kelihatan jelas teh, hanya hitam. Itu ada depan saya. Saya takut, tapi lagi-lagi saya prinsip saya Tapi nggak ganggu. enggak sih. Cuma ya itu mungkin ganggu ya, cuman buat saya waktu itu Ya maksudnya nggak usil banget-bangetan. enggak, cuma nampakin diri aja. Oh, Itu sekitar 15 menitan. Ada di sebelah kanan dekat salah satu pohon pinus, pohon cemara. Udah saya masuk ke dalam teh. Nah sebenarnya sejarah di pondok itu juga panjang kalau mau ditelisik. Rumah yang di pondok yang di Kalimati sama yang di Ranukumbolo itu sebenarnya juga panjang kalau mau ditelisik. Bahwa rumah itu terkadang tempat mampir teh, gitu kan. Tempat mampir jenazah. Iya, kalau lagi dievakuasi tipe evakuasi istirahat. Iya. Nah, biasanya di rumah itu istirahat, jenazah ditaruh di depan. Baru diterusin ke bawah. Betul ya. Tetapi ya lagi-lagi kita ini pendaki gunung bukan nyari setan. Tuh. Andai pun kita ketemu hantu, setan, ilu-ilu, banaspati, demit segala macam, ya itu udah resiko teh. Karena itu tempatnya mereka. Jadi kalau kita pendaki gunung takut sama setan, ya lucu. Karena kita datengin tempat mereka. Ketemu, ya biarin, nggak ketemu, ya syukur alhamdulillah. Prinsip kita dalam naik gunung gitu. Sama Romi, tapi perbedaan saya sama Romi tidak peka. Dia paling hanya bisa merasakan energi-energi atau mendengar suara. Rianji sama gitu ya, sama Romi. Kebetulan saya aja yang terkadang itu bisa menangkap dengan jelas bahkan bentuk visualnya. Terkadang pada saat itu. Tergantung itu sih memang kondisi kita saat itu ya. Iya. Biasanya gitu orang-orang yang seperti itu gitu. Ya kalau bisa ketangkap mata bisa, tapi hati mah tetap bisa nangkep. Iya. Hati emang yang lihat. Kan waktu itu lagi belajar bagaimana bisa melihat jalan dengan hati bukan dengan mata ini. Lihat jalan deh, bukan lihat yang lain-lain. Bagaimana berjalan dalam gelap tapi semuanya bisa terlihat. Susah lah waktu itu. Bisa lama-lama deh, alhamdulillah. Jadi saya sering. Proses ya. Wah lama, ada yang 5 tahun, 8 tahun itu. Pasti itu. Nah jadi berarti waktu di Gunung Semeru itu ya ternyata Selamat Gunung Selamat ya. Sebenarnya kejadian itu Mas Ari ya. Sebenarnya ada lagi kan, saya nggak sekali naik Semeru teh. Saya naik Semeru nggak sekali, jadi 98, terus tahun 2000, 2001, 2004. Banyak. Di antara tahun-tahun itu, mana yang paling seram? Itu di tahun 2001
sama tahun 2003 atau 2004 lah. Kenapa, Mas? Itu karena saya sendirian di Arjopodo. Kalau yang tahun 2000 itu karena anak didik saya ngelihat sesuatu di Arjopodo. Oh, jadi dia nangis terus itu, oh ya harus kesurupan juga itu. Dan kebetulan kita berdua-dua doang. Jadi 2000 sama 2003 atau 2004 lah. Kalau 2003 atau 2004 itu saya sendirian teh di Arjopodo. Karena waktu itu lagi maraknya pencurian alat-alat outdoor ya, alat-alat pendaki. Oke. Nah, jadi waktu itu ada 5 tenda di Arjopodo. Saya pikir ada ninggal 1 orang gitu. Ternyata pas tahu ada saya yang mau nungguin base camp area, naik semua karena belum pada pernah gitu. Nah, saya sendirian, nah itu baru uhui maruhui itu waktu saya sendirian di Arjopodo mulai dari jam 2 sampai pagi. Menjelang matahari terbit barulah aman. Tapi Kenapa nanti tuh, aja. Nanti aja teh yang sekarang. Pokoknya asik tuh lagi saya sendirian teh. Sendirian? Main sendiri? Enggak, saya waktu itu nganter anak STM 2 orang. Oh, tetap ada pembimbing yang dibimbing. Jadi ketika sampai areal base camp itu ada sekitar 5 tenda, 6 sama saya. Nah, karena saat itu sedang ramai atau sedang marak pencurian alat-alat pendaki, harus ada yang nungguin tenda base camp itu secara keseluruhan. Nah waktu itu saya kan kita berembuk ya, kumpul rame-rame, saya bilang ya udah gue yang nungguin deh, nggak apa-apa gue udah sering ini ke Semeru. Oh ya udah bang, makasih gitu kan. Ternyata yang lain saya pikir ada temennya, nggak taunya naik semua, tertinggal lah saya sendirian di Arjopodo gitu, dan itu asik banget. Ntar ceritanya nanti ya. Nah, Saya nungguin aku ya. Itu. tunggu ya. Iya. Untuk TVNI aja ini. Asik. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi emang gitu ya, kalau orang udah biasa naik gunung gitu, jadi kayak kalau kita orang anak mall tuh kayak naik ke mall aja ya. Iya kan. Syukur kita temuin barang bagus ya barang bagus, kayak maksudnya cerita bagus ya. Iya. Kayak nggak bagus ya nggak bagus. Iya. Gitu ya. Cuman memang ya seru sih Mas itu kalau saya lihat cerita kayak gitu. Bisa jadi pengalaman hidup juga ya. Iya. Filosofinya banyak juga ya kalau kita naik gunung. Banyak sekali nih, mulai dari proses perjalanan itu sampai ke atas. Ya kita akan belajar ya. Bagi orang-orang yang mau belajar tentunya. Kita bisa belajar dari beratnya medan. Ya beratnya medan itu bisa kita ilustrasikan perjalanan hidup kita. Betul. Mulai dari merintis dari bawah sampai ke top lah, sampai ke puncak karir lah. Itu lika-likunya bisa kita temukan kondisi jalur. Dalam artian di situ ada vegetasi, ada batu-batu, ada halang rintang yang harus kita hadapi di jalan, itu bagaimana semua kebijaksanaan. Jadi dalam perjalanan itu ternyata yang dibutuhkan selain fisik, mental, juga kecerdasan gitu. Ya, emotional quote, kecerdasan emosional kita butuh, kecerdasan IQ kita butuh, juga ESQ. Ya, Emosional, SQ juga. SQ jadi spiritual quotes, juga ESQ, emosional, spiritual. Vision. Itu jadi nanti bagi seorang pendaki itu semua akan terlatih mulai dari EQ, IQ gitu, EQ, ESQ itu semua akan terlatih dengan baik. Catat sahabat. Selama kita mau berpikir dan mau belajar dari setiap langkah. Jadi kayak kita bisa lihat ini pohon-pohonan kok istiqomah ya. Diapain aja dia tetap diam dan dia tetap hidup walaupun kering, dia berusaha bertahan hidup. Ketika hujan datang dia akan hijau kembali. Dia tetap ada di tempat itu, padahal tempat itu nggak enak bisa dikatakan. Dia terancam oleh debu vulkanik bahkan awan panas, tapi dia tetap istiqomah. Kayak batu-batu keras, tajam. Nah kita harus lihat, itu perjalanan. Dalam perjalanan itu ada yang namanya sisi keras, ada yang tajam, berbahaya. Bagaimana kita menghadapi kerasnya hidup dan juga sisi berbahaya dalam perjalanan kita. Kita harus tahu. Terus kayak dingin, tanah, itu kan kita juga belajar bagaimana mengatasi dingin. Dingin itu bisa kita ibaratkan dengan sikap orang. Cuek, acuh, nggak peduli sama kita. Dinginnya udara gunung itu seperti itulah. Bisa dikatakan membunuh. Terus sepinya medan gitu kan, bagaimana. Terus tempat ini angker atau membuat kita tuh banyak berpikir dan bertarung dengan ketakutan kita. Sama aja ketika kita mendaki karir, mendaki perjalanan dalam berkarir kan banyak ketakutan, tetapi faktanya kita bisa mengentaskan itu. Nah seperti itu ya. Jadi filosofi tadi bahwa rasa takut itu harus dikendalikan, ya itu masuk sih ke ranah itu juga dalam berkarir, dalam menuju cita-cita hidup. Itu rasa takut kita akan gagal harus kita buang gitu kan, karena hasil itu bukan punya kita.
Ya, hasil itu punyanya Allah. Yang penting kita terus melangkah dan bergerak, ya berproses, ikhtiarnya betul. gitu ya. Nah, pendakian itu kalau mau difilosofisin, wis luar biasa ilmunya Jadi banget. bukan sekedar fisiknya doang harus Enggak. kuat. Jadi banyak hal salah banget kalau pendaki gunung tidak mengambil ilmu-ilmu yang lain selain dari Betul. kekuatannya. Karena daki gunung itu kecil deh. Kita di gunung cuma 3 hari. Tetapi gunung yang sesungguhnya adalah di kehidupan kita. Iya. Karir, Benar. rumah tangga. Apalagi cita-cita kita. Ya, di gunung 3 hari, tapi di kota kita bisa berbulan-bulan deh. Bahkan kita akan menghabiskan sisa usia kita itu di kota, bukan di gunung. Sebenarnya lebih serem di sini. Wow, jauh lah sereman di Karena kota. setannya ya. nampak. Setannya jelas. Kelihatan bisa jelas. banget, Setannya gitu. setan jolimin. Iya, Kalau makanya sana cuma action doang. Action, Action iya. doang, dengan Mission. jolimin. jangan bangga jadi pendaki gunung kalau kita tidak bisa mendaki keseharian kita. Ih, dalam banget itu omongannya itu. Oh iya, jadi pendaki gunung itu hanya sementara kan. Sesungguhnya gunung yang real, gunung yang sesungguhnya, ya kehidupan kita sehari-hari ini, Pak. Cita-cita kita. Itu dalam tuh omongan tuh. Itu keren tuh Mas. Iya. Benar itu keren itu benar. Itu masuk akal. Iya teh. Kalau nggak bisa dibilang jadi perumpamaan, bener gitu. Jadi nyambung gitu loh antara tentang gunung dengan kehidupan real yang sama. Sangat nyambung teh. Jadi di situ refleksi sih. Capeknya, Iya. letihnya sama. Iya. Kan kita bisa ambil makanya capek naik gunungnya. Ya untuk menempuh puncak tertinggi di dalam karir Iya. kita ya capek, perlu perjuangan, halang rintangnya banyak gitu kan. Harus kudu-kudu sabar. Iya, sabar, rintangannya dingin, jalur terjal ya dingin itu tadi cemoohan orang. Acuhannya orang. Jalan terjal itu ya berarti itu kondisi kita untuk menapaki karir sampai puncak. Keren banget. Nah, makanya jangan bangga jadi mendaki gunung. Kalau kita nggak bisa daki kehidupan kita sehari-hari, kalau kita nggak bisa survive di sana, survivor di gunung 6-7 hari hebat. Tetapi jauh lebih hebat survivor yang ada di kota. Perih. Karena dia seumur hidup harus mempertahankan Iya. eksistensi Betul. kehidupan dia. Nyambung banget. Banget. Gitu. Mm-mm. Teh. Banyak yang dijaga kalau di gunung kan paling kita ngejaga berapa gitu Iya, kan. kalau di Kalau kota di- semua. Lebih, wah, lebih. banyak Betul. lebih kita yang mau kita jaga lebih banyak lebih beban secara mental lebih luar biasa. Terkadang kan apa Protektif juga lebih ya. Benar, itu bener banget. terkadang kan ada kesalahpahaman ya, dalam arti kurang tepat lah pemahamannya. Survival itu di gunung keren. Padahal di gunung berapa hari? Karena survival sesungguhnya setiap hari kita lakukan adalah di rumah. Iya, kehidupan kita ya. Di kehidupan kita. Itulah pendaki gunung sejati. Pendaki gunung yang mampu mendaki perjalanan hidupnya dengan kebijaksanaan gitu teh. Kira-kira. Nah, Mas Ari yang ngomong pasti ada apa daging-daging yang bisa kita apa ya jadi asupan buat kita gitu loh. Jadi nggak sekedar tentang pengalaman di gunung aja, tapi ada filosofinya gitu. Karena kita penting banget untuk anak-anak muda sekarang, terutama kita mempelajari filosofi itu penting banget karena kalau kita nggak hatam untuk mempelajari agama seutuhnya, minimal dari filosofi kita bisa menjadi manusia. Betul teh. Itu pesan saya seperti itu. Karena yang penting kan bisa memanusiakan manusia dan bisa menjadi manusia gitu loh. Jangan hanya manusia dari simbol luar, oh nih manusia berdarah, berdaging segala macam, tapi sikapnya tidak bisa menjadi manusia. Betul. Iya. Dari Bang Romi gimana? Bang Romi gimana? Apanya lagi? Terus kalau Mas Romi? Apanya, Ada Teh? kan sama lagi yang Wah. Semeru? Udah cerita dia aja bikin serem tadi. Iya. Nah, Tapi itu letusannya sekarang itu luar biasa ya. Apa memang kan sebelumnya udah ada yang letus juga, tapi ini kayaknya lebih. Kayaknya ini sangat besar dampaknya Iya. soalnya sepanjang mata memandang kita lihat putih di salah pasir satu abu aja. abu aja. Apa Kudus Gembel? Apa Kudus Gembel? Kudus Gembel Merapi teh. Merapi. Kalau itu memang abu vulkanik. Oh gitu. Ah, abu vulkanik. Beda-beda itu sebutannya ya. Sebutannya beda-beda. Kudus Gembel Merapi Itu punya. nanti kamu yang tadi kamu bilang ya Mas yang nggak boleh tidur di sana itu. Di puncak Merapi memang nggak boleh karena dulu intensitas letusannya 10 menit sekali dan itu besar. Kalau sekarang kan cuma ternyata pas dia meletus sangat besar. Jadi dulu kita kecil-kecil tapi letusan hariannya kan gede-gede. Nah, waktu itu di Semeru. Jadi ketika dia meletus dampaknya nggak seperti sekarang nih. Kalau sekarang kan letusan di puncaknya kecil-kecil cuma car gitu ya. Jadi dulu kalau Jadi kecil-kecil yang gede disimpan ya. ya, nah Baru di sekarang langsung. Ya itulah. Ya itu memang sudah. Nah kalau sudah lihat dari normal. pengalaman ya, ini kita bukan bicara tentang BMKG ya, itu beda ilmu. Ini beda orang pendaki gunung aja. Jadi kalau ada salah ya mohon maaf ya.
Nah kalau ngeliat dari pengalaman Mas Arya, Mas Romi, dia udah pernah tuh Semeru juga dan ngeliat letusan kemarin, mungkin nggak ada letusan selanjutnya? Ngeliat pengalaman ya? Kalau mungkin pasti sangat teh. Karena aktivitas Gunung Semeru ya masih status aktif terus. Akan gede juga bagi apa? Itu aja kan terhitung kalau kita lihat Semeru ya. Itu lagi tahun kita 98 tiap 10 menit dia ngeletup dengan kekuatan besar. Sekarang tadi yang dibilang itu kecil. Jadi kekuatan besar kayak kesimpan gitu loh. Jadi pada saat mungkin baru-baru ini kekuatan besar itu keluar. Jadi dampaknya seperti kita lihat sekarang. Nah begitu berikutnya juga lepas daring tetap aja masih aktif. Dari kita naik dulu udah letusannya aktif teh. Itu bagus. Bisa aja kan lebih besar Jadi kecil tahap kita yang nggak tahu. kemarin besar itu nggak tutup kemungkinan hari ini atau besok masih ada. Masih. Karena memang aktif. Semeru Padahal sih tuh. dengerin kan itu centil banget Semeru. Mau centilan Merapi jauh. Oke. Iya. Nah pertanyaan saya, ini mungkin kita jangan nyamain sekali lagi dengan urusan BMKG ini dulu itu. Kalau kita flashback, biasanya kalau gunung satu meletus, gunung yang lain ngulet. Ngulet ya, nular lah. Ikut kayak nular latah gitu kayaknya. Itu kenapa ya? Ini kita jangan bicara BMKG. Ya kalau menurut ini mungkin karena satu lempengan ya, karena kita kan berada di lempengan apa namanya tuh? Apa sih Eurasia apalah pokoknya di mana istilahnya itu, ada itu. Cincin api lah kan karena negara kita kan ada dalam cincin api itu teh. Jadi kemungkinan besar kalau yang satu jeblok, yang lain ikut jeblok karena memang ada dalam satu lempengan cincin api tadi. Kemungkinan besar. Gitu ya. Iya, jadi kemudian aktivitas di bawahnya magma itu kita nggak tahu bergerak yang seperti apa. Kita jadi ini meletus ini ada kemungkinan juga yang permukaan itu ngikut gitu. Karena kan satu lempengan cincin api itu. Kalau saya pribadi sih bilang lebih baik satu ini yang satu ikut lebih baik karena kalau satu doang yang meletus dengan kekuatan yang sama ini lebih besar. Serem. Iya. Soalnya semua energi dari gunung-gunung api yang ada kan tercurah di situ. Satu doang. Di satu tempat. Jadi bisa jadi mega vulkan nanti. Ya ini sih inian kita aja. Iya, gambaran. Asumsi kita aja. Di luar itu aja. Ini karena pendaki gunung aja memprediksi. Nah, pertanyaan terakhir. Please jangan disangkut paut dengan persoalan BMKG atau persoalan edukasi yang lain. Ini kita bicara ngobrol santai. Pertanyaan saya yang terakhir, apa benar di laut itu ada gunung? Ada gunung api, gunung Krakatau. Nah, katanya gitu di dalam laut ada gunung. Ada. Kan kayak kita tahu gunung itu muncul ke atas, gede tinggi kita lihat. Nah katanya ada di dalam laut, benar nggak sih? Ada teh gunung bawah laut ada, cuma saya namanya lupa ya. Di Indonesia? Di Indonesia ada. Dan katanya itu yang lebih berbahaya. Ini sekarang kan bom waktu kita Krakatau teh, sama anak Krakatau yang ada di bawah laut. Nah, ini jadi anaknya tuh di bawah laut? Iya, ini. Cuman ada satu gue nggak tahu di daerah mana. Pokoknya ada gunung bawah laut itu sangat berbahaya karena potensi tsunami-nya dari Krakatau aja mengerikan. Ini bom waktu kita. Dia muncul di bawah atau karena pecah? Di bawah dasar laut memang. Bentuknya kayak gunung gitu? Kayak gunung, cuman dia di bawah di dasar. Itu gunung api aktif gitu. Kalau nggak salah ya di Selat Sunda, di Selat Sunda. Ya kan sih kalau nggak salah, Merapi. Belum namanya gue paling ingat sih Krakatau doang. Krakatau aja. Krakatau itu ada yang di bawah lautnya. Iya, dia ke dasarnya itu katanya dasar atau kaki gunung itu dari bawah laut gitu. Itu bahaya. Aja dia anteng-anteng aja tuh baby ya. Ngeri itu justru Krakatau ya. Iya, anak Krakatau. Jadi kita doakan saja semoga itu Kacau itu. Kalem aja. Smooth aja, damai-damai aja kita jangan sampai dia beraction ya. Waduh, ngeri dah kalau di action soalnya dampak tsunami-nya. Itu kemungkinan banget terjadi. Di dalam laut otomatis kan. Iya. Masih energi yang dihasilkan luar biasa itu. Itu bisa merubah peta kali ya. Bisa jadi. Lempengan bisa berubah. Letusan Merapi 1883 ya merubah peta. Itu yang bukan di dasar laut. Iya, itu yang Krakataunya kan runtuhannya. Jalik ya Allah. Mudah-mudahan kita tidak merasakan itu. 1883 36.000 yang meninggal. 36.000 deh sampai Filipina sampai mana sih? Tapi kata gelap ya. Sampai Australia sampai Madagaskar digelap. Yang lebih parah lagi Tambora sebenarnya yang ngerubah iklim dunia. Oh, lebih-lebih lagi ya itu. Lebih Tambora. Saya suka serem kalau dengar kayak gini gitu kan. Karena memang kalau bagi saya tuh gunung itu satu hal yang agung ya. Jadi maksudnya apa sih dia dengan keagungannya, dengan keangkuhannya, dengan segala macamnya gitu ya.
Tapi kalau Tika udah mulai luar biasa. Luar biasa. Oke, sahabat Venera Masutedi, please pembicaraan kita yang malam ini sekedar pembagi cerita untuk para pendaki-pendaki senior kita yang sudah melalang buana di antara gunung-gunung yang ada di Indonesia. Tapi tolong pembicaraan ini tidak ada disangkut paut dengan urusan BMKG atau edukasi-edukasi yang lainnya. Ini pure dari pengalaman pribadi ya, kalau ada salah, ada kekurangan ya kita mohon maaf aja gitu. Gak usah perlu dibesar-besarkan, yang penting kita jadikan cerita malam ini sebagai cerita ya obrolan malam. Oke pemirsa, saya tutup dulu video malam ini. Sampai jumpa di kiamat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.